Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Laksmi Putri Kusuma dengan NIM 220555149 dari kelas D Teknologi Basis Data. Pada video kali ini saya akan membuat tugas TBD, yaitu membuat 3 stored procedure dan juga 1 function. Langsung saja kita mulai videonya. Yang pertama kita akan membuka file-file yang sudah kita simpan. Yang pertama kita akan menghidupkan XAMPP-nya terlebih dahulu. Kita hidupkan SQL dulu. Kita panggil, sebentar kita akan memanggil database-nya ya. Kita gunakan min username root tanpa password. Oke, MariaDB-nya sudah terbuka. Selanjutnya kita akan memanggil database yang sudah kita buat. Karena sebelumnya saya sudah membuat database, jadi kita langsung saja panggil database tersebut. Tapi jika belum, kita bisa create database. Untuk nama database-nya saya itu membuat Kampus Udayana. Jadi kita langsung saja gunakan database yang sudah kita buat. Di dalam database Kampus Udayana ini ada tabel apa saja, tapi seingat saya hanya ada satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Jadi untuk melihat tabelnya kita bisa show tables. Nah, ada satu tabel, dan untuk melihat apa saja data yang terdapat di dalam tabel mahasiswa ini, kita bisa mengetikkan select all from mahasiswa. Nah, ini dia data-data yang sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan stored procedure. Pertama-tama kita akan mengetikkan delimiter terlebih dahulu, yaitu delimiter slash. Kemudian kita enter dan kita create prosedur. Yang pertama dengan parameter in. Create, jangan sampai typo ya, sintaksnya jika salah maka akan terjadi error. Prosedur nilai, kita namakan prosedur nilai dengan parameter in. Nilai dengan tipe integer. Kemudian kita bikin, kemudian kita pilih semua yang ada di tabel mahasiswa. Mahasiswa di mana nilai ini akan berubah menjadi nil. Kita sebentar. Oke, query-nya sudah jadi. Selanjutnya balikkan delimiternya menjadi titik koma. Oke, kita coba memanggil prosedur yang sudah kita buat. Kita coba memanggil call dengan NIM 1. Misalkan dengan mendapat nilai 90 misalkan. Call nilai 90. Oke, di sini kita melihat bahwa yang mendapat nilai 90 itu adalah Laksmi dengan NIM 1 jurusan Teknologi Informasi. Kemudian kita bisa panggil lagi call nilai
misalkan 80. Ya, ada Putri dari jurusan arsitektur dengan NIM 2 mendapat nilai 80. Baik, itu adalah storage prosedur dengan parameter in. Selanjutnya kita akan buat storage prosedur dengan parameter out. Tapi sebelum itu kita harus membuat prosedurnya terlebih dahulu. Create var. Kita membuat create prosedur variabel var atau variabel. Kita harus membuat variabel terlebih dahulu sebelum membuat prosedur parameter out. Begin, kita deklarasikan nilai dengan tipe data integer sebagai default 0 dan declare variabel update dengan tipe data char. Kemudian kita mengset abjad dengan nilai A. Dan kita set variabel nilai dengan 0. Kita end. Prosedur. Karena saya sudah sempat membuat prosedur var sebelumnya, jadi kita akan buat prosedur out yang berbeda supaya tidak sama. Oke, kita ketikkan dulu delimiter. Kita akan create prosedur variabel supaya tidak sama. Begin, declare nilai dengan tipe data integer sebagai default 0. Kemudian declare abjad dengan tipe data char. Kemudian kita set abjad sama dengan sebagai defaultnya. Kemudian kita set nilai sama dengan 0 sebagai default. Kita end. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ubah delimiter menjadi titik koma. Kita coba panggil prosedurnya variabel berhasil. Kita coba melihat variabelnya, variabel abjad. Bisa. Sudah terlihat E. Sekarang kita coba melihat dari variabel nilai. Select nilai.
yang muncul itu nilai 0 karena kita sudah men-setnya isi dari nilai variabelnya itu 0. Oke, setelah kita berhasil membuat variabelnya, selanjutnya kita akan membuat prosedur out-nya. Coba delimiternya menjadi double slash, kemudian kita create prosedur. Kita gunakan namanya itu prosedur check. Kemudian in-nya kita gunakan input integer, kemudian out-nya berupa output bertipe data char. Kemudian kita bikin, jadi kita menggunakan sebuah permisalan. Jika inputan lebih dari 90, maka 80 deh, maka kita set outputnya menjadi A. Kemudian else if inputannya lebih dari 70, maka kita set output yang keluar itu B. Kemudian jika inputannya lebih dari 60, maka kita set outputnya menjadi C. Kemudian kita N terlebih dahulu ini, dan kita N dengan slash. Wah, ada error. If input kita pakai prosedur check aja, guys. Delimiter slash create prosedur check in sebagai input dengan tipe data integer, kemudian out sebagai output dengan tipe data char. Oke, kita bikin if input lebih dari 80 dan set output menjadi A. Nah, kita copy saja, guys, biar cepat. Oh, else if-nya juga ini typo ya. Jangan sampai ada yang salah penulisan sintaksnya karena ini sangat mempengaruhi. Kemarin saya sempat mencoba-coba dan oke, kita N error. Prosedur check already exit. Oh, karena kemarin saya sudah mencoba juga, jadi kita buat prosedur lihat saja ya. Kita menggunakan create prosedur lihat in
tipe data char. Kemudian begin if input lebih dari 80 dan set output menjadi A. Semoga tidak ada error lagi. Oke, query berhasil. Selanjutnya kita akan mengecek. Sebentar, saya sedikit lupa ya. Saya akan lihat terlebih dahulu. Kita ubah delimiternya ke titik 2 dan kita call lihat dengan input 80 dengan outputnya abjad. Kira-kira apa yang akan keluar? Query oke, kita akan select object. Object. Nah, yang keluar adalah nilai B. Kenapa nilai B? Karena dia itu masih berada di 80, tidak lebih dari 80. Jadi ketika kita memanggil lihat ini, maka dengan nilai 80, karena dia masih di 80, tidak lebih dari 80, maka nilainya B. Seperti itu. Coba kita panggil lagi. Call lihat 90. Kita nah, nilainya A karena nilainya abjadnya A karena nilainya lebih dari 80. Baik, selanjutnya kita akan membuat prosedur in out. Pertama kita akan ubah delimiternya terlebih dahulu. Double slash. Kemudian kita akan create prosedur. Prosedur tambah. Tapi seingat saya karena kemarin saya sudah mencoba create prosedur tambah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saya akan membuat prosedur tambahkan. Kemudian kita masukkan parameter in out input tipe data integer. Kemudian kita begin, kemudian kita declare i, kemudian kita set i sama dengan 0 dan kita akan mulai membuat perulangannya ketika i lebih kecil dari 5 dari 10, maka kita akan melakukan pemisalan di bawah ini. If input kurang dari
550, maka kita akan mengeset input sama dengan input plus 10. Oke. Jika tidak, kita akan mengeset input sama dengan input tambah 1. Kemudian kita akhiri pengucapannya. Kita lanjutkan set I sama dengan I ditambah 1. Kemudian kita stop perulangannya dengan and while dan stop programnya. Oke, tidak ada yang error. Kemudian kita akan coba delimiter. Kita akan coba, kita ubah dulu delimiternya ke titik koma, kemudian select nilai. Nah, nilainya 0. Kemudian karena belum memanggil prosedur yang sudah kita buat, nilainya masih 0. Ketika kita panggil prosedur tambahkan, apa yang akan terjadi? Kita panggil call saya lupa titik koma. Oke, berhasil. Kita select untuk melihat kenapa bisa menjadi 55? Karena awalnya nilainya adalah 0, itu kurang dari 10, maka dia akan terus bertambah dan mengulang sebanyak 10 kali. Kemudian akan ditambahkan 1 sebanyak 10 kali. Baik, selanjutnya kita akan melakukan membuat fungsi. Kita akan mengetikkan delimiter slash. Perbedaan di sini adalah dengan start prosedur. Tadi kita membuat create prosedur, di sini kita membuat create function. Kita akan namakan fungsinya fungsi kali, karena fungsi perkalian sudah pernah saya buat sebelumnya dengan input tipe data integer, kita return integer, dan kita code begin, kemudian kita declare I menjadi default 0. Kita deklarasikan variabel hasil
ganti pada integer sebagai no. Kemudian misalnya ketika variabel i lebih kecil dari inputan yang masuk, maka kita akan melakukan set hasil, yang dimana hasil akan diubah menjadi hasil ditambah 5. Kemudian kita set i nya menjadi i ditambah 1. Kemudian kita hentikan perulangannya. Kita kembalikan ke hasil. N. Oke, tidak ada yang error. Di sini coba kita men-set nilainya ini menggunakan kali 5. Nilai sama dengan kali 5. Oh ya, delimiternya, maaf, kita ubah delimiternya terlebih dahulu. Delimiter, kemudian set ini sama dengan kali 10. Oke. Oh, tadi sudah benar. Saya kira ada yang salah. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Select. Nah, ini merupakan hasil perkalian yang sudah kita set nilainya. Di sini ketika kita masukkan dengan inputan 5 ini, maka 5 ini akan dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 25. Baik, itu saja video untuk tugas stored procedure dan function yang dapat saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat dimengerti dan bisa menyelesaikan tugas TBD saya kali ini. Terima kasih.